Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kalipasan. Saya dari SDN Kebunjuk 11. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancari Bapak Guru bidang studi Bahasa Inggris, yaitu Bapak Agung Susanto. Maaf, sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Sejak kapan Bapak mengajarkan Bahasa Inggris? Bapak mengajar bahasa Inggris dari tahun 2009. Apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Belum. Di awalnya Bapak cita-cita bukan sebagai guru. Dulu Bapak cita-cita menjadi akuntan. Iya, atau dokter bahkan dulu. Kalau zaman kita kecil kan memang ditanya pengen jadi apa, pengen jadi dokter. Nah, tapi ketika Bapak sudah mulai beranjak remaja, situ Bapak mulai berubah punya cita-citanya. Bapak pengen jadi akuntan waktu itu. Iya, pengen kerja di bank gitu lah pokoknya. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali mengajar? Oke, Bapak itu mengajar tahun 2009. Ya, 2009 itu mulai mengajar karena Bapak ketika Bapak lulus kuliah itu Bapak tidak langsung mengajar ya. Karena Bapak juga sempat bekerja bukan sebagai guru. Nah, di 2009 itulah mulai awalnya Bapak mengajar sebagai guru, guru bidang studi khususnya bahasa Inggris ya. Bapak ngajar di SMK Negeri 13. Momen apa yang paling berkesan yang pernah Bapak alami saat mengajar? Pengalaman Bapak selama mengajar nih, momen yang apa nih maksudnya? Momen waktu lagi misalnya, Mengajar. iya, Momen apa nih, baiknya atau buruknya? dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kalau bicara karena Bapak udah mengajar udah lama sekali ya, karena Bapak ngajar tuh dari 2009, kalau sekarang 2024 itu sudah berapa tahun? Hampir 15 tahun lah ya, kurang lebih 15 tahun ya. Kurang lebih 15 tahun Bapak mengajar. Ya kalau ditanya pengalaman banyak sekali, tapi untuk pengalaman baik atau pengalaman yang terkesan itu yaitu ketika Bapak berhasil mengantarkan anak-anak Bapak menuju gerbang cita-citanya ya, karena waktu itu kan Bapak ketika awal pertama kali Bapak ngajar itu kan Bapak ngajar di tingkat tinggi ya, tingkat SMK, di mana tingkat SMK itu adalah jenjang mereka, ada jenjang karir mereka adalah bekerja ketika mereka lulus. Tapi ada juga beberapa dari mereka yang memiliki cita-cita ingin melanjutkan kuliah. Nah, Bapak waktu itu sempat membimbing beberapa anak Bapak untuk yang ingin melanjutkan kuliah untuk ikut ke dalam beasiswa kuliah, dan akhirnya ada beberapa siswa Bapak yang alhamdulillah diterima di beberapa universitas negeri, tetapi di luar negeri bukan di Indonesia. Nah, itu salah satu kebanggaan Bapak sebagai guru, berhasil mengantarkan anak-anak Bapak melanjutkan kuliahnya bahkan sampai kuliah ke luar negeri. Sampai sekarang bahkan siswa Bapak itu mereka masih di sana, masih di luar negeri. Ketika mereka sudah lulus, mereka bekerja langsung di negara tersebut karena mungkin mereka ingin merasakan gitu kan ya, merasakan bekerja ya di luar dengan gaji mungkin lebih besar dibandingkan di Indonesia. Itu aja. Kalau pengalaman buruk lah, bukan yang tidak baik lah, bukan buruk selama mengajar ya, paling so far apa ya pengalaman buruk mengajar. Ya paling kalau bicara mengenai anak nakal segala macam itu wajar, apalagi anak-anak yang taraf remaja itu kan memang mereka sedang mencari jati diri, dan Bapak berusaha untuk menjadi diri mereka lah, mengimbangi kebiasaan mereka. Tapi kalau bicara buruknya apa ya, so far Bapak ya paling ini aja sih, ketika kita mengadakan ulangan deh, kita ulangan dalam satu kelas, yang bisa dapat nilai bagus ya anak-anak yang memang mereka belajar dan mereka pintar dan mereka mau mengikuti pelajaran Bapak. Nah, itulah mereka, itu salah satu kebanggaan. Tapi kalau ketika mereka dapat nilai kecil itu Bapak yang ngerasa wah, ini sebenarnya ada kekurangan nih dari Bapak, cara Bapak mengajarnya dia, cara Bapak memberikan materinya mungkin apakah kurang jelas, seperti itu. Itu yang ingin Bapak perbaiki lah. Pasti refleksi staf guru seperti itu. Ini memberikan materi itu kalau bisa semudah mungkin dimengerti oleh siswanya.
Itu sih. Bagaimana cara agar pelajaran bahasa Inggris lebih menyenangkan? Menyenangkan. Banyak sih. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi ya, Bapak sangat terbantu dengan teknologi. Dengan bahasa Inggris dengan ada teknologi, Bapak termudah sangat dibantu dengan teknologi di mana banyak sekali sekarang platform-platform pembelajaran yang bisa mereka dapatkan dan bisa Bapak compare dengan pembelajaran Bapak di kelas. Karena kalau kita bicara bahasa Inggris itu kan bahasa global ya, di mana-mana digunakan. Nah, mereka sudah membiasakan dan harus terbiasa, benar nggak? Bahkan anak-anak sekarang tuh sebenarnya kalau Bapak lihat mereka lebih bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris gitu dibandingkan bapak pemain guru bahasa Inggris. Karena apa? Karena pembiasaan mereka yang mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Tapi ketika bapak sudah mulai menanyakan ke grammarnya lah, itu mereka wah belum ngerti pak. Nah, yang penting yang pertama adalah mereka bisa dulu. Ketika mereka bisa berucap bahasa Inggris itu kan tidak harus menulis, mendengar, tapi kan berucap itu salah satu bentuk keterampilan berbahasa Inggris. Dan itu adalah salah satu bentuk apa ya? Bentuk cara yang bagus juga untuk anak-anak. Intinya kalau dengan media platform pembelajaran sekarang yang udah ada di media sosial, bahkan ada di beberapa platform pembelajaran itu sangat membantu Bapak sebagai guru dalam mengajarkan bahasa Inggris terutama. Bagaimana caranya agar siswa mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Mudah. Sebenarnya semua kalau kita belajar dengan baik mudah ya. Semua itu pelajaran bisa dibilang mudah, bisa kita lakukan ketika kita menyukai pelajaran tersebut. Benar nggak sih? Ketika kamu Galip, Bapak tanya, pelajaran apa yang Galip suka? Bahasa Inggris. Contoh, bahasa Inggris kan? Nah, apa yang kamu sukai dari bahasa Inggris sih? Apa ya? Kenapa Galip bisa suka bahasa Inggris, Bapak tanya? Mungkin karena saya biasanya lebih suka main game yang bahasa Inggris. Nah, itu jawabannya adalah itu. Itu adalah adaptasi. Ketika kamu bermain game yang berbahasa Inggris dan kamu dipaksa untuk bisa mengerti, benar nggak? Nah, itulah adaptasi seperti hal seperti itu tuh yang harus kita tahu bahwa makanya Bapak mempelajari bahasa Inggris, memberikan pelajaran di kelas bahasa Inggris itu sekarang kita bicaranya adoption. Jadi bukan pembelajaran yang anak-anak ini ya A, B, C dan sampai akhir gitu. Bukan seperti itu. Kita harus lebih ke yang pembelajaran itu berpusat pada murid bukan kepada bapak lagi. Udah nggak zaman tuh bapak ceramah ke anak-anak gitu. Anak-anak dengarkan bapak ya bla bla, tidak seperti itu. Lebih ke apa? Fasilitas bapak yang berikan ke mereka adalah bermainnya, pembelajaran yang interaktif, ya kan? Melalui media pembelajaran yang mudah dimengerti oleh anak, memberikan contoh melalui media yang mereka mudah dimengerti, ya kan? Itu. Jadi kalau dulu zaman dulu, mungkin zaman bapak ketika awal-awal mengajar kan bapak kita belum ada media sosial yang media pembelajaran yang bisa secara digital gitu kan. Bapak benar-benar textbook. Bapak harus belajar membawa buku. Mereka harus membaca ya kan. Benar-benar textbook dibaca. Nah kalau sekarang tidak. Tidak harus dengan membaca buku. Kayak sekarang kamu megang HP. Apa yang bisa kamu dapatkan dari HP ini? Informasi. Semua informasi bisa kamu dapatkan. Yang berhubungan dengan bahasa Inggris bisa kamu dapatkan di sini? Bisa. Itu contohnya benar. Seperti itu contohnya ya. Jadi belajar itu sekarang memang ada, tidak harus kita harus mengikuti zaman, tidak harus. Kalau Bapak masih mengajarkan anak-anak dalam bentuk textbook, ya Bapak akan digerus oleh waktu gitu. Ibarat kata kayak jadul. Bapak harus ngikutin zaman juga. Ketika zaman mulai seperti sekarang ini, zaman teknologi, masa Bapak tidak akan membiarkan anak-anak Bapak untuk menggunakan teknologi kan? Nggak mungkin, ya kan? Sebisa mungkin Bapak mengusahakan ke anak-anak justru harus melek teknologi. Gunakan teknologi sebaik mungkin dalam arti kata yang positif. Seperti itu sih. Apa tantangan terbesar yang Bapak alami dalam mengajar bahasa Inggris? Ya. Yang pertama, bahasa Inggris itu kan sebenarnya bukan bahasa ibu. Benar ya? Ketika anak pertama kali lahir, ketika anak pertama tumbuh menjadi anak itu di rumahnya, kan pasti bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu, ya, mother tongue kan? Ya, ketika di rumahnya itu pakai bahasa Indonesia, apa mungkin tuh anak tiba-tiba pakai bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris? Kan tidak, nggak mungkin, betul sekali. Dan itu akan teradaptasi bisa karena apa? Ya karena itu tadi kita anaknya mau belajar, ya kan? Itu tantangan. Karena bahasa Inggris itu adalah bukan bahasa dari ibu, tantangan kita adalah apa? Jadi membiarkan bahwa itu ini ada bahasa lain nih selain bahasa ibu, yaitu kita lihat bahasa global. Bahasa yang bisa kamu gunakan nanti
Ketika kamu ingin melanjutkan studi kamu, bahkan mungkin di kuliahnya, di pekerjaan kamu, di lingkungan apa global kamu, ketika kamu ingin ke luar negeri segala macam, itu yang dibilang bahasa global. Makanya kalau kita bicara penting nggak bahasa Inggris, ya kalau bilang penting. Kenapa? Karena bapak di sini tugasnya kan harus membuat anak bisa bahasa Inggris, minimal tahu, ya, they have to do anything else, ya, in English, ya kan? Bisa dalam bentuk writing, speaking, ya kan? Kan bahasa Inggris itu kan banyak, ada listening, ya kan? Ada banyak sekali macamnya. Itu harus mereka apa? Mereka kuasai. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa global. Ketika kita bicara bahasa ibu, mother tongue kita apa? Oh, ibu saya ngomong kalau ke saya pakai bahasa Sunda. Oh, berarti kamu bisa bahasa Sunda ya? Pasti akan jawab, iya saya bisa. Nah, kenapa? Tadi dibilang mother tongue. Dimana bahasa pertama anak itu apa? Gitu. Oke. Oke. Bagaimana cara Bapak memotivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris? Ya tadi, motivasi mah awal pertama adalah, itu dia, bahasa Inggris itu adalah bahasa global. Ya, ketika kamu ingin membuka jendela kamu lebih luas, ingin melihat lebih luas lagi dunia ini, salah satunya adalah dengan kamu bisa berbahasa Inggris. Ya, ketika kamu bisa berbahasa Inggris, kamu bisa mengepakkan sayap kamu tuh lebih luas. Ya, coba kamu lihat, ketika kamu ingin ke luar negeri, kamu tidak bisa berbahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris itu bahasa global, bahasa internasional, di mana kita gunakan di setiap negara yang kita kunjungi. Nah, ada nggak kira-kira kita datang ke sebuah negara dan kita menggunakannya bahasa Indonesia? Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalaupun ada, paling 1-2% aja. Ya nggak? Ketika negara itu adalah negara yang masih berbatasan dengan kita, masih negara yang masih berbatas, tidak jauh dari kita, di mana kita masih serumpun kayak Malaysia, Singapura, masih bisa kita bahasa Indonesia, masih bisa. Tapi mereka aja bahasa Inggris di negara mereka jadikan apa? Jadikan bahasa utama. Kalau kita kan belum, bahasa kita sebagai bahasa apa? Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Berarti kita memang mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita harus mengadaptasi bahwa bahasa Inggris itu harus dilakukan oleh kita dari sejak dini. Seperti itu. Apakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang harus dilakukan? Ya. Proses mengajar itu panjang sebenarnya prosesnya ya. Ketika Bapak berdiri di kelas mengajar itu kan ada proses sebelumnya. Ya proses itu udah pasti dari modul ajar Bapak. Apa yang Bapak akan terangkan untuk besok, apa yang Bapak ingin ajarkan besok itu adalah apa yang sudah Bapak persiapkan sebelumnya. Karena guru itu dalam 1 tahun itu mereka sudah membuat yang namanya rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran itu dibentuk dalam sebuah modul ajar. Modul ajar itu diisinya apa? Macam-macam. Diisinya adalah dari materi-materi yang ingin diajarkan selama 1 tahun itu, ya kan? Nah, Bapak sudah membuat rancangan pembelajaran dari masing-masing materi itu untuk disampaikan ke siswanya. Dengan Bapak membuat rencana atau rancangan pembelajaran itu, Bapak menjadi dimudahkan ketika Bapak ingin menyampaikan sesuatu yang ingin Bapak sampaikan di materi tersebut. Jadi sudah tertata dengan rapi seperti itu, dan mereka akan mendapatkannya itu sesuai dengan buku teks yang mereka punya, buku latihan yang mereka punya, ya kan, dan juga buku-buku lain yang mereka punya dari apa yang sudah kita berikan ke mereka, apa yang harus mereka bacakan gitu kan, atau apa yang sudah Bapak reminder refleksi untuk mereka. Anak-anak besok kita belajar ini ya, pokoknya anak-anak besok kita belajar simple present ya, coba kalian baca dulu bab 3 mengenai simple present. Nah, mengingatkan, tapi Bapak sudah punya rancangannya bahwa oh besok Bapak akan memberikan ilmunya seperti ini nih, materinya gini, bentuknya seperti ini, ada permainan atau tidak, ada tanya jawab, oh latihannya akan Bapak berikan ini. Nah, itu ada dalam modul ajar yang sudah Bapak siapkan. Apakah ada kesulitan yang dialami Bapak dalam proses menyampaikan materi? Pasti ada, ya. Guru itu kan juga tetap manusia, seperti Bapak kan juga sama, ya kan. Guru juga manusia. Guru juga ada saat dimana kita terbelah-belah nih. Pola pikir kita kebelah tuh dalam artinya gini loh. Bapak mengajar tidak stuck hanya mengajar satu kelas umpamanya. Ketika Bapak tiba lagi ngajar, tiba-tiba ada tugas dari kepala sekolah, atau Bapak ada tugas, ada harus rapat ke sini, Bapak harus ada tugas ke sini. Nah, itu yang menjadi kesulitan Bapak ketika Bapak ingin mengejar materi yang ingin Bapak sampaikan. Oh, ini nanti di bulan Oktober ini Bapak harus selesai sumatif 3.
Nah, sedangkan Bapak sampai sini baru sampai Sumatip 1 nih, belum selesai, belum sampai ulangan Sumatip 1. Nah, itu kan juga sebenarnya kesulitan buat Bapak. Bagaimana caranya mengejar untuk harus sampai Sumatip 3 nih nanti di bulan Oktober. Nah, itu juga sebenarnya kesulitan karena apa ya? Karena itu tadi Bapak terbentur oleh kegiatan-kegiatan yang di luar rencana yang sudah Bapak buat sebelumnya. RPP itu kan rencana kita buat kan berdasarkan daily activity ya kan. Rencana harian Bapak buat dari hari Senin sampai Jumat. Nah, ternyata di hari Senin sampai Jumat itu ternyata Bapak nggak tahu ternyata di hari kayak tadi hari ini. Di hari Selasa ini Bapak ternyata ada pendampingan. Bapak ada tamu, ada pendampingan dari BPGP DIY Yogyakarta ya kan, pendampingan guru penggerak. Bapak sebagai guru penggerak di sini harus ikut pendampingan. Akhirnya tadi 2 jam pertama anak-anak tidak Bapak dampingi dalam pembelajaran di kelas. Mereka harus hanya Bapak kasih tugas aja gitu. Tapi yang penting itu ada dalam modul ajar Bapak. Oh, mereka belajar ini harus ada di latihan ini. Ya udah Bapak kasih mereka tugas. Anak-anak tolong kalian kerjakan latihan halaman 40 sampai 43 karena Bapak harus ada kegiatan. Nah, itu contohnya. Sulitannya seperti itu. Kita tiba-tiba saat kita sudah merencanakan sebuah pembelajaran, Bapak harus cancel karena Bapak ada kegiatan lain di luar belajar ngajar di kelas itu. Seperti itu. Langkah apa yang Bapak ambil untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan? Ya, biasanya Bapak kasih pelajaran tambahan, terutama untuk anak-anak yang dalam arti kesulitan itu kan banyak ya, banyak macamnya ya, Galip ya. Kesulitan itu bisa jadi kesulitan membaca, kesulitan menulis, ya kan. Ketika anak sudah dalam kesulitan membaca dan menulis, itu artikan kita harus lebih panjang lagi nih kita untuk memberikan pengertian ke mereka, memberikan materi pembelajaran yang mereka harus berbeda. Makanya di sini pembelajaran Bapak tuh berdiferensiasi. Ya, kenapa Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Bapak harus membedakan ketika Bapak mengajar Galip ya dengan mengajar teman Galip yang belum bisa membaca. Kira-kira disamakan nggak? Pasti beda kan? Ya. Beda. Ketika Bapak mengajar ke Galip, Bapak sudah pembelajarannya sudah tingkatnya adalah sudah listening ya kan, sudah writing. Tapi ketika Bapak mengajarkan ke yang nggak bisa baca, Bapak harus mengejak dulu, harus mengajarkan dia untuk lettersnya dulu. Yuk dibaca yuk. A, B, C, D. Nah, seperti itu. Nanti kita ulang-ulang lagi yuk. Ya kan kayak gitu. Jadi tingkat pembelajaran Bapak itu berbeda. Dalam arti berbeda adalah bukan membeda-bedakan siswa tidak. Tapi dalam ketika kita materi pembelajarannya kita bedakan adalah kamu sudah sampai mana nih? Kamu sudah sampai mana nih si A? Kamu sudah sampai mana nih si B? Seperti itu. Tapi tetap di mana? Dalam satu kelas yang sama. Dalam artian di situ karena Bapak menggunakan media Bapak adalah media pembelajaran Bapak melalui konten, media konten ya kan. Banyak ada permainan juga nanti bisa Bapak masukkan. Kan kita lihat kinestetik anak berbeda-beda. Ada anak yang demen dalam arti membaca. Ada anak demen dalam arti dia bermain. Nggak apa-apa, belajar sambil bermain boleh nggak? Boleh kok. Yang penting Bapak tetap memasukkan unsur materi yang ada dalam pelajaran tersebut. Bagaimanakah Bapak menggunakan teknologi dalam mengajar bahasa Inggris? Nah, tadi di awal Bapak sudah sampaikan, teknologi itu sangat membantu Bapak dalam Bapak mempermudah Bapak menyampaikan sebuah materi, ya. Teknologi sangat membantu, terutama teknologi saat ini itu kan kita lihat sendiri ya, Galip tahu sendiri ya. Dari satu HP Galip bisa nyari apa? Banyak banget. Iya, everything, ya Kak. Semuanya bisa Galip cari, bener nggak? Dari satu HP loh, ya kan? Artinya teknologi HP itu sudah apa? Sudah menjadi jawaban untuk anak-anak, ya. Tapi ketika anak-anak dia adalah mampu memanfaatkan teknologi itu dengan baik, dia akan menjadi anak yang berkembang dengan baik juga. Tapi, nah ada tapinya. Ketika anak-anak tidak menggunakan teknologi dengan baik, ya dia tidak akan memanfaatkan dengan baik dan juga tidak bisa menggunakan dengan baik. Contohnya apa? HP kan ada mudorotnya nggak, Bapak tanya? Ada nggak? Mudorotnya ada nggak? Mungkin. Ada pasti, iya nggak? Iya. Ketika kita ada HP, ya kan? Kita niatnya gini, kita mau mencari ilmu gitu kan. Kalau orang tahu seperti Galip, saya sukanya membaca, ya kamu sih kalau lihat HP pasti nyari di situ baca-baca gitu kan. Lihat sesuatu yang bisa kita baca. Tapi kalau anak yang tidak berpikir ke situ, pengennya main. Karena di otak kanan mereka pengen main. Ya sudah, ketika punya HP ya di otak mereka apa? Main kan? Dia tidak bisa memilah bahwa saat ini saya harus belajar. Berarti saat ini HP ini saya gunakan untuk belajar. Saat ini saat untuk bermain. Saya gunakan HP ini untuk bermain. Nah,
bijak dalam menggunakan HP itu yang kadang-kadang anak belum bisa menggunakan. Tapi Bapak tetap tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak tetap memberikan support yang baik dalam teknologi, terutama dalam proses pembelajaran Bapak. Karena ketika pembelajaran tidak disupport oleh teknologi, ya Bapak akan kewalahan juga. Seperti itu contohnya. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Nah, berarti kita harus bisa time management, ya. Contoh Galip, kapan Galip waktu untuk belajar? Coba Bapak nanya nih ke Galip. Galip kalau belajar tuh kapan? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari maksudnya di luar belajar ya, di luar sekolah. Kalau di rumah Galip belajar tuh kapan? Mungkin kita Yang daily activity yang Galip lakukan di rumah belajar itu kapan? jam setengah 8 sampai jam 8 sih. Setengah 8 sampai jam 8 itu, dan selalu dari Galip lakukan kan. Nah itu adalah jam belajarnya Galip, bener nggak? Ya. Mungkin tanpa diingatkan orang tua, tanpa Galip diingatkan sudah tahu, oh ini jam belajar saya. Nah tapi itu kan kembali lagi, ya nggak, kembali lagi ke anaknya, dia bisa time manajemennya itu enggak. Kapan waktu dia belajar, kapan waktu dia main, kapan waktu dia untuk melakukan kegiatan di luar itu. Kan anak sekolah kegiatannya apa, hanya belajar? Bukan. Apakah hanya bermain? Ada lain-lainnya kan? Mereka harus ada kegiatan di luar sekolah, ada ekskul, bener nggak? Mereka ada ekskul yang harus mereka ikuti. Artinya pengembangan kepribadian anak-anak itu tidak hanya dalam melulu belajar, tapi kegiatan yang lainnya atau ekstrakurikuler, kegiatan yang masih dalam rentang pendidikan tetapi di luar jam belajar anak-anak, dan itu kan wajib dilaksanakan oleh anak-anak, ya enggak? Nah, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan baik ketika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik? Contoh, besok anak-anak minggu depan, ngasih tahu nih contoh Bapak sebagai guru, Galip, minggu depan hari Senin kita ada ulangan ya untuk sumatif ketiga umpamanya, dan sekarang ini hari umpamanya hari Rabu. Berarti Galip masih punya waktu berapa hari itu dari Rabu ke menuju Senin? Ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 hari itu. Nah, kira-kira Galip bisa nggak mengambil waktu dari 4 hari itu untuk waktunya belajar materi yang sudah Bapak sampaikan untuk diujikan di sumatif untuk hari Senin itu? Pasti bisa lah. Bisa kan? Nah, tapi ada nggak anak yang cuek? Pasti ada. Pasti. Dimana ketika besok Senin mau sumatif, malamnya mereka bingung, kelabakan, nyari bukunya, nyari catatannya, pengen baca segala macam. Telat nggak? Enggak sebenarnya. Tapi itu produktif nggak? Tidak. Efektif tidak? Tidak. Karena belajar dengan waktu yang singkat seperti itu, apakah akan masuk semua? Tidak. Semua itu kan bertahap, bener nggak? Iya. Iya kan, kayak kita menabung aja. Ketika menabung, oke lah kelihatannya kecil, menabung sehari hanya 2.000, tapi kita lihat dong tabungan kita ketika sebulan. Sebulan tuh ada 30 hari, ya kan? Dari 2.000 kali 30 udah berapa? 60.000. Itu tabungan loh, tabungan uang yang jelas kelihatan. Tabungan ilmu juga sama. Membaca, kamu ketika membaca, sisihkan waktu 10 menit saja untuk membaca. Membaca apa yang ingin kamu ketahui, pelajaran apa yang ingin kamu bisa, yang nggak bisa, atau ingin memperbaiki pelajaran yang ingin kamu perdalami pelajarannya apa umpamanya. IPA umpamanya, se-IPA kurang begitu bisa, coba waktu 15 menit gunakan membaca, lihat literasinya, nanya ke gurunya, benar nggak? Lihat secara prakteknya. Kan sekolahan memberikan banyak sekali fasilitas kan, fasilitas yang bisa digunakan oleh siswa dan gratis. Fasilitas yang ada di sekolah ini kan digunakan untuk siapa? Untuk siswa gitu loh. Seperti itu. Apa saja sumber yang Bapak gunakan untuk mendukung pelajaran? Apa saja? Apa saja? Ulangi pertanyaannya. Apa saja? Apa saja sumber yang Bapak Sumbernya? gunakan? Oke ya, tadi sumber banyak ya kan. Bapak bilang kita belajar tidak hanya harus dari textbook, bener kan? Sumbernya banyak sekali. Bapak bisa dari ya otomatis tadi kembali lagi ke teknologi. Sumbernya kalau Bapak ada kuisis ya kan. Sekarang ada word wall, banyak sekali yang platform-platform pembelajaran yang bisa Bapak gunakan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak Bapak ini dalam sebuah pembelajaran, ya kan? Kalau anak-anak, contoh Bapak kan anak-anak tuh pengen bisa belajar ini, pengen tongue twister dulu deh. Anak-anak ketika mereka awal di kelas 1, kelas 2, apa yang Bapak drill? Tongue twister dulu kan? Bagaimana cara dia mengeja, benar nggak?
Iya, ketika mengejak sudah bisa, mudah nggak buat mereka membaca? Mudah lah. Iya, itu contohnya. Itu adalah Bapak ingin mencoba memberikan mereka materi, tetapi menggunakan teknologi yang dimudahkan untuk mereka merasa tidak terlalu sulit. Karena ada yang bilang, ah belajar matematika susah ya. Susah karena mereka sudah apa? Sudah mengisi otak mereka dengan belajar matematika susah. Akhirnya apa yang terjadi dia bilang susah itu ya akan meresap di otaknya kan. Ketika kita bilang matematika itu ternyata bisa dipelajari, bisa kita coba, ya akhirnya otak kita bekerja untuk ayo kita coba mencari solusi. Seperti itu sebenarnya. Apakah pengalaman suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Kesan-pesan ya tadi di awal sebenarnya udah ada ya, tapi nggak apa-apa. Ya kesan jadi guru yaitu tadi ketika Bapak melihat murid yang berkembang dan murid yang sukses, Bapak kan bangga. Gak usah jauh-jauh deh. Ketika Bapak punya siswa, ya kan, Bapak tanya ketika mereka udah kelas 6 kayak Galip, nanti kalau Galip lulus mau lanjutin sekolah kemana, Lip? 111. 111, berarti melanjutkan ke SMP ya, Galip ya? Iya. Oke, kenapa milih 111, Galip? Karena bagus. Nah, ada alasannya karena bagus. Jadi kamu di situ udah punya tujuan ya. Dari sini SD, kamu ingin melanjutkan ke pendidikan SMP tapi di SMP 111. Alasannya adalah karena bagus. Nah, ini adalah tugas Bapak sebagai guru memberikan pertama adalah support mental dulu. Ya. Ketika Bapak tidak secara mental tidak memberikan support, ya akan sulit buat siswa untuk menggapainya, ya kan? Support itu kan tidak harus sesuatu yang bersifat nasihat segala macem gitu kan ya, tidak harus bersifat yang belajar ayo kamu harus belajar gini, tidak. Nah supportnya adalah kita cara menggapai cita-cita kamu seperti apa dari yang shortnya dulu. Yang terdepannya adalah apa? Gali pengen masuk SMP 111 Pak, ya udah gimana caranya Lip? Ketika kira-kira kamu udah punya tabungan belum? Tabungan untuk mencapai ke SMP itu udah Pak. Apa tabungannya? Itu Pak, nilai saya dari kelas 1 sampai sekarang alhamdulillah Pak, nilai saya bagus. Nah itu tabungan. Jadi dia kan mempermudah kamu jalan menuju tujuan kamu tadi ke SMP 111. Kira-kira kecapai nggak? Kira-kira kecapai nggak, Lip? Bisa. Nah, bisa. Kenapa kamu yakin? Karena kamu sudah punya tabungan. Itu salah satu kebanggaan guru. Ketika melihat murid yang sukses atau murid yang berhasil ketika mereka ingin mencapai sebuah tujuannya. Nah, kalaupun gitu kita melihat ada murid yang ya sayang sekali saya nggak bisa diterima nih dengan alasan A, B, C atau D gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap membesarkan hatinya. Tetap kita tidak boleh menutup masa depan atau cita-cita anak Bapak tersebut. Ya, seperti itu sih. Agak sedihnya intinya gitu. Kalau untuk Bapak karena saat ini Bapak ngajar di SD ya kan. Bapak cita-cita Bapak adalah gampang. Ketika mereka beranjak menuju ke SMP, mereka sudah mengetahui, mereka sudah bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan baik. Karena apa? Mereka sudah punya dasarnya di SD. Ya kan? Ketika mereka masuk SMP, oh kamu udah jago bahasa Inggrisnya. Kamu dari SD mana? Pasti akan tanya gitu. Oh dari SD mana? Atau oh kamu ikut les ya gitu. Pasti guru akan menanyakan hal tersebut karena akan mempermudah guru untuk melanjutkan ya kan, untuk melanjutkan tadi pembelajaran berdiferensiasi bahwa guru itu di awal pembelajaran, di awal tahun pelajaran itu biasanya ada namanya teks diagnostis ya. Tes diagnostis itu adalah melihat kamu tuh tipe pembelajarannya seperti apa. Jadi Bapak sesuaikan nih. Kalau Galip tuh suka belajarnya model kayak gimana, coba contohnya? Kayak lebih detail aja. Kamu pengen belajar yang lebih detail, artinya kamu kan kalau detail itu berarti kan nggak mau kan belajar sambil bermain kan. Nah itu beda. Ada anak yang mau belajar sambil bermain. Ketika bermain dia mulai mengerti gitu loh. Tapi ada anak yang hanya detail, cukup dengan textbook, tapi detail dia akan tahu gitu. Seperti itu. Oke. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman gadget ini? Jika ada, bisakah Bapak sampaikan pesan tersebut? Oke. Pesan Bapak nih buat anak-anak semua ya. Kalaupun kalian cita-cita kalian bukan ingin menjadi guru ya, karena di sini kan Bapak sebagai guru, apapun cita-cita kalian ya kan, berusahalah kalian gapai. Yang pertama itu sebenarnya gampang sih. Ketika kita punya cita-cita itu kita lihat kan ada jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang. Ya, cita-cita itu nggak melulu harus nanti aku pengen menjadi A, aku pengen jadi polisi, aku pengen menjadi insinyur, aku pengen jadi astronot, bukan itu sih sebenarnya.
itu kan jangka panjang. Kita lihat jangka pendek saja. Ketika kita sebagai siswa, ya, ketika kita bercerita, saya ingin menjadi murid yang pintar dan cerdas, umpamanya. Nah, itu kan ada udah punya tujuan tuh, mau jadi anak yang pintar, pengen jadi anak yang cerdas. Tapi kita lihat dulu nih, ya kan? Apakah cerdas itu bisa kita buat? Enggak. Tapi kalau pintar bisa nggak? Bisa. Dengan kita menjadi anak yang rajin, kita bisa menjadi anak yang pintar. Karena cerdas itu bawaan. Ya, itu gen yang diberikan orang tua, ya kan, kepada anaknya. Nah, itu akan bagaimana pengembangannya nanti. Bisa nggak dikembangkan oleh anaknya? Ya, itu tergantung dari anaknya tersebut. Bagaimana pola asuh yang ada di rumah, ya kan? Bagaimana cara berpikir si anak. Pesan Bapak buat kalian, anak-anak terutama untuk Gen Z nih ya, yang segala sesuatu pengen sesuatunya instan nih sekarang, ya kan? Ketika kalian menjadi YouTuber tanpa belajar, tanpa harus kuliah S1, tanpa harus susah seperti Bapak ya, belajar dari buku satu buku ke buku lainnya untuk bisa Bapak supaya bisa sekolah, lanjut kuliah dan juga untuk langsung bekerja. Tapi kalian kan dengan jadi YouTuber yang penting kalian punya percaya diri, kalian punya bisa ngomong, ya kan, punya subscriber banyak, tiba-tiba langsung ada AdSense-nya. Itu kan instan sebenarnya. Tapi Bapak tidak menyalahkan itu karena teknologi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita hindari, ya kan? Tapi tetap kalaupun kamu bercita-cita ingin menjadi seorang YouTuber, itu pun sebuah cita-cita dan sebuah tujuan, tapi harus kamu gapai juga. Jangan meninggalkan pendidikan. Ya, pesan Bapak untuk kalian, Gen Z terutama, belajar itu terpenting. Ya, belajar itu tetap adalah nomor satu. Ya, belajar itu tidak harus di kelas. Ya, ingat ya, belajar itu bisa di mana saja kalian berada. Bisa di lingkungan rumah kalian, bisa dari keluarga, dan di sekolah terutama ya. Sosial kalian adalah di sekolah yang paling lama. Sekolah itu adalah rumah kedua kalian. Ya, jadikanlah itu momen terbaik, pengalaman terbaik dalam kalian mencari ilmu, mencari kegiatan yang positif untuk menggapai cita-cita kalian ke depan. Itu pesan Bapak untuk anak-anak Gen Z. Ya, karena Gen Z itu biasanya apa? Gen Z itu kebanyakan sekarang itu adalah anak-anak yang tidak mau berpikir panjang. Maunya instan, ya. Ketika mentok udah bingung mau ngapain. Akhirnya mereka keluarkan egosentris mereka dikeluarkan tuh. Akhirnya yang terkena siapa imbasnya? Ya terutama orang tua pasti nanti yang terkena imbasnya. Ya, untuk Gen Z ingat ya, boleh menjadi generasi yang baik dengan teknologi, tetapi kamu harus tetap ya ingat itu ya, akhlak nomor satu. Ya, sopan santun itu terutama. Ketika cita-cita kamu tercapai, tapi kamu tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun, apakah mungkin akan diterima di tempat kamu bekerja? Itu juga sulit ya. Itu pesan Bapak. Mungkin cukup sekian yang saya tanyakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Atas waktu yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Galib ya.